warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat dalam belajar apapun kondisinya. Karena sekarang kita akan mulai sebuah materi baru ya nak, yaitu teks eksplanasi. Sebelumnya ibu akan sampaikan dahulu tujuan pembelajaran kita. Nantinya setelah mendengarkan materi ini, Bu harap kalian akan dapat memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari teks eksplanasi yang didengar atau dibaca, serta menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Ini pertanyaan yang harus kalian jawab, silakan dikerjakan di buku tulis, kirim ke email ibu. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kelas serta pertemuan keberapa di subjek email kalian. Cantumkan ini ya, jadi akan lebih mudah buat ibu menemukan nama kalian nantinya. Oke. Pertama kita akan mulai dengan pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks apa sih nak? Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan secara jelas dan logis latar belakang dan proses terjadinya suatu fenomena. Jadi kalau kamu membaca sebuah teks dan dia menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, maka teks itu adalah teks eksplanasi. Misalnya, fenomenanya berupa fenomena alam, yaitu misalnya bencana seperti tsunami, atau gunung meletus, atau gempa bumi, atau fenomena sosial, seperti terjadinya bullying di masyarakat, atau terjadinya anomali-anomali di dalam masyarakat. Nah, itu adalah teks eksplanasi. Sebelumnya kalian mungkin pernah belajar mengenai teks eksposisi ya. Kalau dalam teks eksposisi itu kan kita menyampaikan opini kita, pendapat. Sama, teks eksposisi juga bisa tentang fenomena sosial atau fenomena alam. Bedanya apa sih sama eksplanasi? Kalau opini itu sifatnya pendapat, opini. Kalau eksposisi itu isinya adalah opini, pendapat kamu mengenai sebuah fenomena. Sementara kalau eksplanasi itu kamu menjelaskan kenapa bisa terjadi, bagaimana proses terjadinya, apa akibat dari sebuah kejadian itu. Itu bedanya eksplanasi dan eksposisi. Dan kenapa kita jadi harus belajar mengenai teks eksplanasi sih nak? Supaya kita bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Karena sekarang ada banyak sekali berita-berita ya. Kalian harus bisa membedakan mana yang bisa kalian percaya dan mana yang tidak. Di dalam teks eksplanasi kita akan melihat itu. Nah, ini ada unsur pembentuk teks eksplanasi, yaitu pendahuluan dan perincian. Pendahuluan berisi pengenalan objek yang akan dijelaskan, misalnya penjelasan tentang keberadaan dan pengertian objek tersebut, sementara perincian itu berupa penjelasan tentang urutan peristiwa baik penyebab maupun akibat. Jadi, kalau teks eksplanasi itu biasanya dia dijelaskan secara kronologis ya, proses terjadinya sebuah fenomena itu. Diawali dengan apa, kemudian terjadi apa, dan akibatnya terjadi apa. Di sini kita punya contoh teks eksplanasi. Nah, nantinya kita akan mencari gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Sebelumnya ibu ingin menjelaskan bahwasannya di dalam teks eksplanasi itu kita menyampaikan fakta. Jadi gempa bumi ini kita akan menyampaikan kenapa sih bisa terjadi gempa bumi ini? Ada apa di dalam bumi ini sehingga gempa bumi bisa terjadi? Kita harus memaparkan fakta, tidak boleh opini. Kenapa? Supaya masyarakat yang membaca, orang yang membaca teks yang kamu buat bisa mengetahui penyebabnya dan dia tidak mendapat sebuah berita palsu. Sehingga nantinya dia akan bisa melakukan penyelamatan diri. Mungkin kalau misalnya ada gempa bumi, apa yang harus dia lakukan, atau bagaimana dia harus berjaga-jaga. Misalnya ada ciri-ciri gimana bisa terjadi gempa bumi, dia mengetahui itu. Coba kalau kamu tidak menyampaikan fakta, maka orang itu bisa jadi tidak akan selamat misalnya ada gempa bumi. Jadi kamu harus menyampaikan fakta sehingga apa yang kamu sampaikan adalah informasi yang benar, sehingga masyarakat juga akan menanggapi dengan benar jika sebuah fenomena terjadi. Nah, di dalam teks eksplanasi kita mengenal yang namanya hubungan kausalitas. Apa sih hubungan kausalitas, nak? Hubungan kausalitas itu maksudnya adalah hubungan sebab akibat.
Apa sebabnya, apa akibatnya. Di sini kita punya akibat, yaitu gempa bumi. Maka apa sih yang menyebabkan gempa bumi ini bisa terjadi? Di situ harus diulas dalam teks eksplanasi. Kamu menjelaskan apa yang menyebabkan sebuah hal terjadi. Itu yang dimaksud dengan kausalitas. Jadi ada sebab, ada akibat. Apa yang menyebabkan, apa akibatnya. Oke, sekarang kita akan mencari gagasan utama dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Di sini kita punya teks gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu goncangan atau getaran yang berlangsung dikarenakan adanya pergeseran atau pergerakan-pergerakan dalam lapisan bumi yang berawal dari dasar permukaan bumi. Fenomena-fenomena alam seperti ini kerap sekali terjadi di wilayah yang dekat dengan gunung yang masih aktif dan juga wilayah yang dilingkari oleh lautan yang sangat luas. Terjadinya gempa bumi ini dikarenakan adanya gerakan pada lapisan dasar bumi dan terjadinya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa bumi yang besar akan memberi banyak dampak besar pula kepada lingkungannya. Getaran gempa bumi yang besar bisa merambat ke seluruh arah sehingga bisa melenyapkan bangunan-bangunan tinggi dan juga mendatangkan korban jiwa. Oke. Di sini Ibu berusaha meringkas gagasan umumnya. Gagasan umum pada teks tadi, teks ini, secara garis besar ada pengertian dan penyebab terjadinya gempa bumi. Di dalam teks ini, di dalam paragraf pertama adalah pengertiannya dan ada juga penyebabnya. Penyebabnya itu kan ada dua tadi ya. Kita membagi gempa bumi menjadi dua. Nah di sini masuk fakta pertama, berdasarkan penyebabnya gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena adanya tabrakan antar kerak bumi, sedangkan gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan pada gunung berapi. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Wilayah yang dekat dengan gunung berapi yang masih aktif dan wilayah yang dikelilingi lautan lebih rentan mengalami gempa bumi. Itu adalah fakta yang Ibu temukan di dalam teks gempa bumi ini. Jadi, jika kamu ingin menemukan gagasan utama dan fakta penting dalam teks eksplanasi, kamu harus membaca dulu secara keseluruhan isi teksnya, kemudian membuat rangkuman. Teks ini isinya tentang apa sih? Kalau kita rangkum nih, kamu lihat di paragraf pertama ini, isinya adalah pengertian dari gempa bumi itu. Kemudian jenis gempa bumi. Nah, di teks kedua ini, dia menjelaskan secara lebih rinci lagi jenis-jenis gempa bumi itu, yaitu tektonik dan vulkanik tadi. Di paragraf terakhir dia menjelaskan bahwa gempa bumi bisa terjadi dimanapun terlepas dari musim atau waktunya. Nah, itu adalah garis besar isi dari paragraf ini. Kamu bisa menyusun menjadi gagasan utama dalam satu kalimat ya. Kemudian temukan fakta-fakta yang ada dalam teks tersebut. Nah, itu dia materi kita hari ini. Untuk tugas, Ibu akan berikan di pertemuan berikutnya. Silakan perhatikan modul yang Ibu berikan di dalam forum e-learning kita. Sampai sini saja materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kumpulkan tepat waktu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.